Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah beserta jajarannya dan seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala kenikmatan Allah yang telah diberikan kita. Wabil khusus kita diberi panjang umur sehingga dipertemukan Allah di bulan suci, yaitu bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sehingga puasa Ramadan tahun ini genap dengan 29 hari atau genap dengan 30 hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, keluarga kita, anak kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, izinkanlah saya menyampaikan kultum dengan tema taubat awal ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak luput dari dosa. Terutama saya pribadi masih banyak kemaksiatan, mungkin dosa-dosa baik yang sengaja atau tidak yang saya lakukan. Oleh karena itu, salah satu sifatnya Allah, salah satu kemurahan Allah adalah memberikan taubat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Rahman Rahim. Welas kasih sayang kepada siapa? Kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jika kita taubat kepada Allah dengan sesungguhnya, pasti pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kisah di zaman sahabat Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Suatu saat ketika Umar bin Khattab ini sedang berjalan-jalan di kota Madinah, beliau berjumpa dengan beberapa orang di suatu tempat, suatu jalan, bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini membawa botol isinya minuman keras, ditaruh di dalam baju. Ketika bertemu dengan sahabat Umar ditanya, wahai pemuda, apa yang kamu bawa itu? Pemuda ini malu, takut kalau sahabat Umar ini tahu bahwa yang dibawa ini adalah botol yang isinya khamr, minuman keras. Akhirnya pemuda ini diam. Ketika ditanya oleh sahabat Umar ini diam. Diamnya sahabat ini, diamnya pemuda ini karena dia ini malu.
Apa yang harus saya jawab? Apakah saya ini jujur kepada sahabat Umar? Dia diam sejenak. Ketika diam, hatinya ini mengatakan seperti ini. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau permalukan saya di hadapan Umar bin Khattab. Ya Allah, jangan sampai tahu keburukan-keburukan saya ini. Ya Allah, Panjenengan tutup keburukan-keburukan saya ini di hadapan Umar ya Allah. Dan saya janji ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan minum minuman keras lagi. Saya akan bertobat ya Allah. Setelah menyampaikan itu di dalam hatinya, niat di dalam hatinya, kemudian pemuda ini menjawab pertanyaannya sahabat Umar. Wahai sahabat Umar, botol ini isinya adalah cuka. Sahabat Umar lantas, mana botolnya? Saya lihat, kita saksikan bersama-sama. Dengan izin Allah, dengan rahman rahimnya Allah, kasih sayang kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taubat-taubatan nasuha. Botol yang isinya khomer ini diganti oleh Allah. Kun fayakun menjadi cuka seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi. Inilah taubat yang sesungguhnya. Dan inilah yang diungkap oleh Imam Ghazali ketika beliau sedang mengarang kitab tentang judulnya tentang taubat. Jadi isi kitab ini judulnya tentang taubat. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali terkait dengan makna taubat. Jadi pemuda ini taubat ini gara-gara apa? Gara-gara malu dengan sahabat Umar bin Khattab. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, betapa murahnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima taubatnya umat Nabi Muhammad. Padahal tadi orang ini malu kepada Umar bin Khattab. Tetapi hatinya ini tulus, ikhlas, taubat, tidak akan mengulangi lagi, janji kepada Allah. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada pemuda ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kita ini harus bersyukur kepada Allah. Di bulan Sya'ban kemarin, di bulan Rajab kemarin, saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau-beliau tidak bisa merasakan betapa mulianya bulan suci Ramadan ini. Tapi alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah, diberi umur panjang sehingga kita ditemukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di bulan suci ini. Inilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama bertaubat, mengakui segala kesalahan kita. Insya Allah kalau kita taubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.